saudara, selamat datang di ibadah online Forward Living Church. Selamat bergabung bagi Anda yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama. Anda disambut dengan penuh sukacita dan menjadi bagian dari satu keluarga Allah. Mari siapkan hati dan diri saudara untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan lebih lagi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bawa pujian bagi Allah. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Serukan Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Nyanyikan lebih lagi buat Tuhan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria.
jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Dengan iman kita percaya bahwa takkan pernah terlambat pertolongan dari Tuhan. Kau menjagaku, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kita nyanyikan lagu ini lebih lagi bersama-sama. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Serukan Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Dengan iman kita mengatakan lagi-lagi, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Yesus, inilah doa kami Tuhan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya Tuhan, segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kau yang terbaik Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu bagi hidup kami Yesus. Ku serahkan hidupku hanya bagimu Tuhan. Tiada Allah yang lain seperti Engkau Tuhan. Ku mau terus setia, ku mau terus setia. Dengarlah seruan kami Tuhan. Ku mau percaya dirimu selalu tolong kami. Haleluya, tahu Tuhan,
Engkau yang telah menebus dosa kami Tuhan. Kami mau naikkan Tuhan segala pujian syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hidup yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, yang selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tetap terus setia, sehingga kami tetap terus percaya pada-Mu Yesus. Kita nyanyikan lagu ini bersama. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu. Tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan di tempat-Mu yang maha kudus. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami bisa mendoakan Tuhan saudari kami Tuhan yang sedang pasca pemulihan operasi tumor Tuhan. Biar Tuhan bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan hamba-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan menyertai beliau Tuhan yang sedang sakit. Tuhan biar pemulihan terjadi Tuhan dari penyakitnya Tuhan supaya dia bisa sembuh lagi, beraktivitas lagi dan melakukan kegiatan dengan sukacita di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semua penyertaan Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kami bersyukur untuk operasi tumor yang kami doakan di minggu lalu sudah berjalan dengan baik. Kami senang untuk dapat melayani Anda lebih lagi dan Anda dapat mengirimkan pokok doa Anda ke nomor telepon yang tertera di bawah ini.
Dan jangan malu untuk mengirimkan kembali press report jika doa Anda telah dijawab Tuhan. Senang dapat melayani dan mensupport pergumulan setiap Anda melalui doa kepada Tuhan. Saudara, minggu kedua bulan Agustus ini kita masih terus belajar mengenai led by the Spirit of God. Hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh salah satu leader kita, Pastor Billy Solang. Mari lebih antusias lagi untuk belajar sesuatu dan pastikan Anda mencatat setiap pesan Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Michael Livianto, ini istri saya Natalia. Jadi kita udah bergabung dengan keluarga Passion Peak kurang lebih selama 2 tahun ini, mulai dari awal 2019. Yang melatar belakangin kita bergabung dengan keluarga Passion waktu itu lebih ke masalah keluarga yang memang waktu itu kita alamin di sekitar awal-awal 5 tahun awal tahun pernikahan lah. Istri waktu itu sempat ngomong, Natalia, kenapa kok kita nggak join Passion aja coba gitu loh. Siapa tahu ya kita lebih dapat sesuatu lah akan solusi dari masalah yang kita hadapin tentang keluarga kan gitu. Akhirnya mulai dari sono kita bergabung tuh, kita bertemu dengan Cirike dan Ko Edi sebagai pimpinan Passion. Memang sebelum join Passion itu ada beberapa pergumulan lah. Selain keluarga lebih harmonis pasti kan gitu. Yang kedua kita pengen banget punya anak tuh. Akhirnya di 2019 Tuhan kasih jawaban. Dan bersyukurnya banget berkatnya gak cuman dikasih kehamilan aja. Nah good newsnya kita dapat anak kembar waktu itu. Jadi mintanya 1 dikasih 2 nih. Lewan kayak Tuhan kan gitu. Selang 2-3 bulan perjalanan kehamilan ternyata masalah pertama datang nih. Jadi di bulan kedua dokter tuh mendiagnosa bahwa salah satu dari janin dari kehamilan istri saya Natalia ini bermasalah kelihatannya. Jadi yang satu kayak nggak berkembang gitu loh janinnya. Sebenarnya sih lumayan campur aduk ya, karena ya mungkin ini ada versi untungnya ya. Jadi waktu kembar itu janinnya tuh kantongnya beda. Which is karena kantongnya beda, untungnya jadi kalau yang satu istilahnya ada kenapa-kenapa nggak mempengaruhi yang lain gitu kan. Waktu terjadi di bulan keempat yang tidak berkembang itu dan dia akhirnya maksudnya meninggal di dalam, perasaannya sih istilahnya kalau boleh jujur sedih tapi ada lega. Karena kita benar-benar nggak tahu kita harus ngambil keputusan apa dan kita kayak cuma benar-benar berserah sama Tuhan. Ya apapun yang terjadi kita anggap itu udah jalannya dan udah terbaik lah dari Tuhan. Di bulan Juli 2019 which is cobaan kedua datang. Saya kena stroke kan gitu. Jadi stroke-nya setengah badan yang sebelah kiri saya totally mati tuh. Karena didiagnosa sama dokter 80% penyumbatan waktu itu ya. Untungnya sih gak sampai pecah. Saya bisa melewatin tuh secara fisik. Dari bulan ke bulan kurang lebih masa recovery saya ya termasuk mujizat juga. Cuman satu hal yang saya percaya banget, saya bersyukur banget bahwa Tuhan udah kasih saya kayak kekuatan secara psikologis buat bisa ngelewatin semuanya. Karena bisa dibilang dengan umur saya yang baru 35 tahun waktu saya kena dan udah terkena stroke, itu buat saya sih sesuatu banget sih. Ada satu ayat yang saya dari dulu tuh somehow saya lumayan senang dan turns out di saat yang kemarin itu cukup menguatkan, sangat menguatkan, which is yang Matius 6 ayat 34 kurang lebih kalau nggak salah dia bilang bunyinya kesusahan sehari hanya untuk sehari, which is ya besok adalah masalah besok gitu kan. Dan aku percaya waktu yang kemarin itu jadi ya saya jalanin lah hari demi hari, saya jalanin satu hari gitu loh, terlepas keadaan apapun. Dan saya sangat percaya sih apa yang saya bisa laluin waktu kemarin itu aku dikuatkan dari Tuhan, dikasih peneguhan, dikuatkan dengan orang-orang sekitar juga, dari para anggota Passion juga. Satu hal yang saya paling ingat, Cirike sama Ko Edi, satu-satunya yang awal begitu datang cepet banget, terus dia bawain aku makanan. Dan maksud aku bahkan saya aja gak inget bahwa saya harus masih ngurus nih ada baby di dalam gitu kan. Jadi itu benar-benar tindakan yang menurut aku tersentuh sih. Maksudnya ya bukan cuma di dalam Passion kita ngumpul doang, tapi in real life pun di kejadian nyata, kehidupan nyata
memang benar-benar saling mendukung. Plus waktu si Mike yang di rumah sakit seminggu, bahkan Ko Edi bisa bantu nginep. Responnya mereka adalah oke, mau kapan, hari apapun, siap. Padahal mereka juga punya anak, mereka juga punya kerjaan. Mungkin ini benar-benar jalannya Tuhan banget, kita bisa ikut passion. Karena begitu banyak hal yang kita laluin since kita masuk ke dalam passion ini. Makanya Tuhan mulai bukalah beberapa jalan yang memang bisa dibilang ya kelihatannya kok rada-rada gak mungkin gitu loh kalau dipikir secara kehidupan manusia. Cuman pada akhirnya ya Tuhan udah sediain sih yang terbaik gitu loh, yang benar-benar ini gak kepikiran banget nih di kehidupan kita berdua kan gitu. Karena saya tuh berasa saya tuh orangnya cukup kuat, cukup mandiri gitu. Tapi dengan kejadian kemarin yang banyak banget, dan aku kayak diingatkan bahwa jangan berasa kuat atau sombong maksudnya dengan kekuatan diri sendiri kali ya. Tapi orang tuh pasti akan mengalami masa susah, bahkan mengalami kondisi di mana tidak ideal. Dan kalau itu terjadi ya kita peganganlah, tetap berpegangan sama Tuhan apapun itu. Aku berasa diingatkannya di situ sih dengan semua kejadian kemarin, karena ya baik lagi yang aku bilang semua bisa dilewatin kemarin itu, aku berasa karena dikuatkan dari Tuhan, bukan dari diri sendiri gitu sih. Hai FLC Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang dapat Anda akses di FLC YouTube channel selama masa pembatasan interaksi ini. Pastinya akan sangat berguna untuk membangun diri Anda dan iman Anda selama Anda berada di rumah saja. Juga, Anda diberi kesempatan untuk dapat menabur dan memberkati pelayanan gereja Tuhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 800 633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda, dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Hai FLC Family, apa kabar saudara? Puji Tuhan kita boleh kembali berjumpa di Sunday Online Service Forward Living Church pada hari ini. Hari ini izinkan saya Billy Solang boleh kembali berbagi sesuatu lewat setiap kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa biarlah kita semua boleh dapat menangkap setiap pesan Tuhan lewat firman Tuhan pada hari ini. Sebelum lebih lanjut, mari saya mengajak kita berdoa minta pengurapan Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Pada hari ini Tuhan kami rindu kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami minta pengurapan Tuhan. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, ada pewahyuan di dalamnya. Ada hikmat dan kebijaksanaan menyertai penyampaian firman Tuhan ini, dan kami semua dimampukan untuk menerima firman-Mu, dan bukan saja menerima firman, tapi kami boleh menjadi pelaku dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, beberapa hari ke depan bangsa kita akan kembali merayakan HUT kemerdekaan ke-75 tahun. Tentunya dalam situasi seperti sekarang ini di mana kita ada di global pandemic COVID-19, pasti ada yang berbeda ya dari perayaan pada tahun ini. Paling nggak mungkin kita tidak akan menemukan lomba khas tanggal 17-an. Contohnya seperti lomba panjat pinang, karena ini memerlukan sentuhan secara fisik. But anyway, kita tetap harus bersyukur buat penyertaan Tuhan bagi bangsa ini. Dan saya ingin mengajak kita terus mendoakan agar kita dapat kembali ada dalam situasi yang normal seperti sedia kala. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, memiliki hidup merdeka tentunya adalah keinginan setiap orang. Karena lawan dari kata merdeka adalah dijajah, dipasung, dikurung, diikat, diperhamba, diperbudak,
diintimidasi, dan lain-lain. Dan semua kosakata yang saya sebutkan tadi itu adalah gambaran dari sebuah situasi yang paling tidak disukai oleh seorang manusia. Dan tentu kita tahu sama-sama bahwa dalam kehidupan rohani, oleh belas kasih Tuhan dan karunia Tuhan, kita pun telah dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan dari kutuk dosa. Ya. Sebab Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bahkan di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ini bicara tentang perpindahan wilayah. Tadinya kita ada di wilayah penjajahan iblis atau di wilayah kekuasaan iblis, di mana kita diperhamba olehnya, kita menjadi hamba dosa, dan kita tahu upahnya adalah maut dan neraka. Sekarang kita dipindahkan Tuhan di wilayahnya Tuhan, di mana di wilayah ini ada sukacita, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan, dan ada hidup yang kekal. Bahkan dijanjikan kita akan ditempatkan di sorga yang mulia. Jadi sampai di sini kita memahami bahwa sungguh kita itu istimewa, saudara. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Bagaimana mungkin Anda dan saya adalah manusia yang berdosa, namun oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, seperti yang digambarkan di kitab Yohanes 3 ayat 16, maka Allah sendiri berinisiatif untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal, berkorban bagi kita di kayu salib. Akibatnya apa? Kita menjadi pribadi yang dimerdekakan dari kuasa dosa. Persoalannya begini, apakah mengalami kemerdekaan saja cukup bagi kita? Mari kita lihat di Galatia 5 ayat 13. Firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saya percaya kita tidak berhenti sampai kita dimerdekakan, memperoleh keselamatan. Kita nggak hanya bertobat, terima Yesus, dibaptis. No. Ketika bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945, maka para founding fathers ya mulai membentuk rancangan undang-undang. Lalu kita tahu itu menjadi Undang-Undang Dasar 45. Lalu kemudian ditentukanlah Garuda sebagai simbol negara, Pancasila sebagai dasar negara, dan berbagai makna di dalamnya. Kita mulai ditentukan ada warna bendera kita merah putih. Lalu dibentuklah lembaga-lembaga pemerintahan, baik lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif. Lalu kemudian dibuatlah rancangan agenda-agenda untuk pembangunan bangsa ini ke depannya. Dulu saya ingat itu terkenal dengan Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Makanya setiap pemilu kita lakukan selama 5 tahun. Tujuannya agar bangsa ini menjadi kuat, mandiri, dan berkembang. Tujuannya adalah agar penduduknya memperoleh kesejahteraan dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya. Jadi, kalau saya boleh analogikan, kemerdekaan itu adalah pintu masuk bagi kita semua untuk masuk dalam sebuah ruang yang harus diisi dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ruang itu yang saya sebut dengan kemerdekaan. Sebab saudara, jika kita tidak mengisi kemerdekaan kita dengan baik, maka kita tidak dapat menikmati hakikat dari kemerdekaan itu sendiri. Dan yang jauh lebih mengerikan adalah begini saudara, kita punya potensi untuk kehilangan kemerdekaan itu. Bahkan kalau kita kehilangan kemerdekaan itu, maka hidup kita akan jauh lebih menderita dari sebelumnya. Firman Tuhan berkata di Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Kata firman Tuhan begini, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia
dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu, perhatikan saudara, lebih buruk daripada keadaan yang semula. Jadi sekali lagi, nggak cukup kita hanya bertobat, terima Yesus dan dibaptis. Itu baik, itu puji Tuhan. Tapi itu adalah awal dari kita masuk dalam sebuah pintu, di mana kita akan masuk dalam sebuah ruangan untuk melakukan banyak hal setelah kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara akan menemukan di ayat-ayat selanjutnya, di kitab Galatia 5, kita akan menemukan bahwa Rasul Paulus mulai mengingatkan pentingnya kita hidup dipimpin oleh Roh. Karena saudara, salah satu sebab utama banyak orang Kristen gagal dalam hidupnya dan tidak menjadi berkat, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain karena hidupnya setelah dia terima Yesus bertobat, dia tidak mengizinkan hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Galatia 5 ayat 16 berkata begini, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah saudara, saya harus katakan ini, kehidupan yang dipimpin oleh Roh adalah kehidupan yang aktif, bukan yang pasif. Karena begini, ketika kita dipimpin oleh Roh Tuhan, maka hidup kita akan penuh dengan pertentangan, penuh dengan peperangan. Pertentangannya jelas melawan hawa nafsu dan keinginan daging kita. Galatia 5:17 menegaskan itu, dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi jika Anda mengaku Anda adalah orang yang percaya, namun Anda nggak aktif terlibat dalam peperangan melawan kuasa gelap, dan Anda bukan seorang yang terus berusaha menghasilkan buah roh, sudah pasti Anda bukan orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak Anda berpikir bahwa Anda adalah orang yang sudah berserah sama Tuhan, sudah surrender sama Tuhan. Karena gini saudara, sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita ini terpanggil bukan hanya menjadi pengamat atau penonton. Tahukah Anda bahwa Anda dan saya adalah prajurit-prajurit Kristus yang harus terlibat dalam peperangan demi peperangan, di mana Tuhan sendiri yang akan menjadi pemimpin kita, menjadi panglima kita. Mari kita buka Roma 8 ayat 37. Dikatakan di situ begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat ini sangat terkenal ya. Dan kita bangga banget kalau baca ayat ini karena wow, kita dikatakan lebih dari seorang pemenang. Bahkan ada lagunya begitu populer. Lebih dari pemenang. Dan memang kita suka sekali dengan kata pemenang. Tapi tahukah Anda, agar kata pemenang itu disematkan dalam diri kita, maka kita harus terlebih dahulu melewati peperangan. Bahkan garis bawahi kata lebih dari pemenang, bukan menang biasa aja saudara. Lebih dari pemenang menjadi indikasi bahwa orang tersebut telah melalui bukan 1-2 peperangan, tapi banyak peperangan. Banyak battlefield yang sudah dihadapi, sudah dilalui. Ada banyak pertempuran yang sudah dilalui dan bahkan dimenangkan olehnya. Jadi yang pantas nyanyi lagu ini adalah mereka yang telah menjadi prajurit Kristus. Jadi ini yang saya ingin bagi buat kita semua pada kesempatan kali ini. Kita ini adalah prajurit Kristus. Harus ingat itu. Dan sebagai prajurit Kristus, maka kita harus memiliki beberapa kriteria atau karakter sebagai seorang prajurit. Harus ada dalam hidup kita. Yang pertama, saudara mungkin boleh mencatatnya. Yang pertama adalah kita harus terlatih untuk disiplin. Karena saudara, tidak ada prajurit yang tidak hidup dalam kedisiplinan. Disiplin adalah bagian utama bagi seorang prajurit untuk menempa mental dan ketangguhannya. Dan ini identik dengan berbagai penderitaan fisik dan mental, saudara. Apakah Anda orang yang suka menonton
video dokumenter atau cuplikan-cuplikan bagaimana seorang prajurit ditrain, dilatih, ya. Saya adalah orang yang suka menonton video-video seperti ini. Terutama saya suka sekali melihat prajurit-prajurit khusus, ya, Special Forces. Mereka ini yang dilatih sedemikian rupa dan Anda akan menemukan bahwa fase pelatihan yang mereka lalui begitu berat. Di atas rata-rata dan membutuhkan kekuatan fisik serta mental yang baik. Bayangkan saudara, kita akan melihat bahwa mereka harus siap dibangunkan kapan saja, ya, dibunyikan bel, mungkin diteriakin oleh komandan itu segera bangun, secepat mungkin merapikan tempat tidur mereka, menggunakan uniform mereka, seragam mereka, nggak boleh ada yang miss. Lalu kemudian mereka segera disuruh untuk lari mungkin berkilo-kilometer. Bahkan kadang-kadang di malam hari saya menonton mereka dipaksa untuk berenang di air yang sangat dingin, menyelam, menahan nafas sedemikian rupa. Sangat menguras stamina dan mental, saudara. Tidak heran maksud saya, banyak orang yang gagal dalam pelatihan ini. Akhirnya mau nggak mau mereka mundur. Mereka nggak kuat, mereka nggak sanggup. Menjadi prajurit Kristus pun sama, saudara. Karena 2 Timotius 2 ayat 3 berkata begini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita. Nah saudara, makanya kalau kita ikut Tuhan, kita akan menemukan ada banyak hal yang diizinkan Tuhan menempa hidup kita. Termasuk apa? Masalah, pencobaan, tantangan hidup yang kita hadapi bersama. Masalah demi masalah bukankah seringkali menjadi penderitaan bagi kita? Sangat menguras fisik, mental kita. Bahkan seringkali kita harus meneteskan air mata ketika kita menghadapi masalah-masalah tertentu. Gak heran juga kita sering dengar orang komentar ya, aduh sejak ikut Tuhan kok masalah ada aja gitu. Masalah yang satu belum selesai, udah ada masalah yang lain. Dan kita mencerit Tuhan, kenapa ini terjadi? Bukankah aku sekarang udah mau sungguh-sungguh ikut Tuhan? Kenapa aku harus mengalami masalah demi masalah, bahkan masalah yang dalam pikiran kita sulit untuk pecahkan? Ya saudara, masalah dan pergumulan seringkali menjadi penderitaan buat kita semua. Dan mungkin itu bisa menguras pikiran, fisik, mental kita. But it's okay. Karena terkadang Tuhan memang mengizinkan itu terjadi. Bukan agar kita menjadi lemah. Sebaliknya agar kita menjadi kuat. Karena Tuhan bilang di firman Tuhan, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan yang menggagalkan hidup kita. Sebaliknya rancangan yang penuh dengan masa depan, yang penuh dengan pengharapan. Yang penting apa? Kita harus belajar mendisiplinkan rohani kita. Karena firman Tuhan berjanji, pencobaan yang kamu alami itu biasa dan tidak akan melampaui kekuatanmu. Wow. Mari kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya apa? Selama kita membangun disiplin rohani, maka penderitaan yang kita alami akan terasa ringan. Disiplin rohani di sini tentunya bicara tentang effort, saudara. Untuk membangun persekutuan dengan Tuhan setiap waktu. Untuk baca firman, untuk berdoa dan menyembah Dia. Kelihatannya gampang ya. Gampang kayaknya untuk dilakukan, tapi survei membuktikan kita seringkali gagal untuk melakukan persekutuan dengan Tuhan. Kalau saya lihat di 1 Korintus 15 ayat 58, saya dapat memahami kenapa bersekutu dengan Tuhan itu sesungguhnya nggak gampang. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Perhatikan kalimat terakhir ini. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayamu, sekali lagi saya ucapkan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara, jeripaya di sini menunjukkan bahwa ada effort yang harus kita lakukan setiap kita mau bersekutu dengan Tuhan.
Dan kalau boleh jujur, kita semua mengalaminya, bukan? Bukankah seringkali kalau membaca firman, mau berdoa, mau menyembah, ada aja gangguannya, ada aja distractionnya, ada aja godaannya. Tiba-tiba rasa malas datang, tiba-tiba ngantuk, baru baca 1-2 ayat kita sudah menguap berkali-kali. Tapi itulah yang harus didisiplinkan dalam hidup kita. Disiplin penting bagi kita sebagai seorang prajurit Kristus. Jika tidak, kita akan menghadapi kemungkinan gagal dalam pertempuran atau peperangan yang kita hadapi. Yang kedua, saudara, sebagai prajurit Kristus, kita harus punya sikap atau karakter terlatih untuk tunduk dan taat terhadap otoritas di atas kita. Submission, ya, penundukan diri, obeying, ketaatan. Kalau kita perhatikan, nggak ada prajurit yang tidak menunjukkan sikap tunduk dan taat atau respect sama atasannya. Bahkan kalau setiap omongan, ya, saya sering dengar kalau di luar negeri, kalau setiap kali atasannya, komandannya panggil, maka prajurit segera dengan sigap beri hormat dan sir, yes sir. Wah, luar biasa. Kalau di negara kita mungkin kita sering mendengar mohon izin komandan atau siap komandan. Artinya apapun yang diperintahkan, prajuritnya siap melakukannya. Seperti itu rasa taat dan tunduk yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita ikut Tuhan. Dan sebagai pengikut Kristus, ini yang menarik, bahwa ternyata Tuhan mengajarkan kita untuk belajar penundukan diri dan ketaatan dimulai dari kehidupan kita sehari-hari. Bukankah firman Tuhan mengajarkan kita untuk yang pertama, tunduklah terhadap pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Allah. Lalu yang kedua, tunduklah kepada pemimpin rohani kita. Lalu kita juga belajar bahwa istri-istri diajar untuk tunduk sama suami sebagai kepala rumah tangga. Dan selain tunduk kita diminta taat juga. Karena ketaatan itu selalu challenging bagi pengikut Kristus. Karena setiap kali mau taat, kita akan berhadapan dengan, kita harus seperti melawan arus. Kita berhadapan dengan logika-logika kita yang malas banget untuk taat. Karena lebih mudah taat bagi kita itu jika cocok dengan kemauan kita. Tapi kalau udah berseberangan dengan pikiran dan logika kita, rasanya sulit banget untuk taat. Yakobus 1:22 berkata begini, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, sekali lagi, sebagai prajurit Kristus, kita diajar agar kita menjadi orang yang bukan hanya suka mendengar, kita tidak saja tunduk terhadap firman, tapi taat melakukan firman Tuhan. Jadilah pelakunya, lakukan itu dalam ketaatan. Sebab jika kita melakukan itu, maka kita akan disebut sebagai orang yang bijaksana. Saudara ingat mungkin ilustrasinya, dikatakan di kitab Matius, seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ya, membangun rumah di atas fondasi batu yang ketika hujan, banjir, angin datang, rumahnya tetap kokoh berdiri. Itulah orang yang dengar firman dan melakukan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, seorang prajurit Kristus harus punya karakter atau punya sikap yang terlatih, punya mental sikap pemenang. Yang namanya prajurit adalah orang-orang yang dilatih untuk punya mental pemenang. Yang pertama apa? Mereka diajarkan untuk menang terhadap diri mereka sendiri. Dengan latihan-latihan yang berat yang saya sampaikan tadi. Dan menang terhadap setiap ancaman yang datang dari luar dirinya. Mereka dilatih berperang. Mereka diperlengkapi dengan berbagai senjata dan keahlian tertentu. Bukankah saudara, sebagai pengikut Kristus, kita pun harusnya demikian. Kita harus melatih diri sedemikian rupa supaya kita menang terhadap diri kita sendiri. Kita menang terhadap keegoan, keakuan kita. Bahkan kita juga bisa menang terhadap segala situasi yang sedang kita hadapi. Saudara, kita dilatih untuk tidak gampang menyerah. Kita dilatih untuk menjadi pribadi yang punya mental pemenang, di mana kita tidak akan berhenti berjuang sampai titik darah penghabisan.
Tapi itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Tuhan. So let the Spirit of God lead us in driving our life. Izinkan Tuhan memimpin hidup saudara dan saya dan mengarahkan kehidupan kita. Maka percayalah hidup kita akan menghasilkan buah roh seperti yang dikatakan di Galatia 5. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, inilah hal-hal yang akan menghantarkan kita menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Selain itu, bukankah Tuhan sudah berjanji, Dia sendiri akan berjalan di hadapan kita. Ulangan 31 ayat 8 berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Seorang yang punya mental pemenang tidak akan mudah mengeluh dan komplain terhadap keadaan hidupnya. Sebaliknya hatinya akan penuh dengan ucapan syukur karena dia tahu Tuhan sendiri yang akan memimpin dia. Tuhan yang akan mengantarkan dia menjadi seorang pemenang. Jadi saudara, jadilah prajurit Kristus yang terus dipimpin oleh Roh Allah. Miliki 3 hal tadi, terlatih untuk disiplin, terlatih untuk tunduk dan taat, terlatih untuk memiliki sikap atau mental pemenang. Kita akan sanggup melakukan itu semua selama yang memimpin kita adalah Roh Tuhan itu sendiri. So, jadilah berkat dimanapun saudara berada. Jangan jadi orang yang cepat menyerah. Jadilah orang yang selalu punya kemauan yang baik di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan siang hari ini. Kami berterima kasih buat firman yang kami dengar. Kami percaya bahwa hidup dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan membawa kami masuk dalam pertempuran demi pertempuran. Tapi kami bersyukur Engkau menjanjikan kami menjadi pemenang demi pemenang karena Engkau beserta dengan kami. Aku berdoa bagi siapapun yang menonton tayangan ini, biarlah hidup kami punya karakter sebagai prajurit Kristus. Kami terlatih untuk disiplin, kami terlatih untuk punya sikap tunduk dan taat sama firman Tuhan. Bahkan kami terlatih untuk punya sikap mental seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi semua yang sedang menonton, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sekarang jemaat Tuhan, mari kita akhiri dengan doa berkat. Kembalilah dalam segala aktivitas saudara dan terimalah berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, cinta yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menghibur dan menolong kita semua mulai detik saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. God bless you. Terima kasih Anda sudah beribadah bersama kami. Kami mengajak setiap Anda untuk dapat join Son of Worship di live Instagram Forward Living Church hari Jumat 14 Agustus pukul 19.30 malam. Pastikan saudara tidak terlambat dan tidak kelewatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise.